Di Kamboja ngapain, no? Itu pertama kami kan diajak kerja ke sini bulan Oktober tahun lalu. Terus? Sampai di sini nggak sesuai dengan perjanjian pertama waktu kita masih di Indo. Jadi sebagian dari kami itu lapor ke KBRI, tapi ternyata bos udah tahu lebih dulu. Oke, terus? Jadi kami udah lapor ke KBRI minta perlindungan. Bos udah tahu lebih dulu, terus kami dijual lagi. Kami waktu entah polisi atau anggota KBRI yang datang itu masih di portal, kami udah disandra, dikurung. Terus tiba-tiba kami dijual lagi ke perusahaan lain. Terus dulu waktu di Indonesia apa katanya? Kita mau jadi admin di kantor investasi Eropa. Gaji berapa katanya, Nak? Gaji itu sekitaran $1.000 per orang. Oke. Tahu nggak, Nduk? Kalau Miss Yuni nolong kamu itu ada dua hal. Kamu berbahaya di sana dan Miss Yuni juga berbahaya di sini. Iya, tahu, Miss. Karena Miss Yuni sudah banyak ancaman nih. Sementara kan saya tentang Kamboja nggak tahu. Bahkan orang-orang itu sekarang menghujat saya sok tahu tentang Kamboja. Di naluri saya sangat sedih sekali. Karena gini loh, saya sakit, udah terlalu sakit dengan Kamboja sampai hati saya tuh pedih banget. Tapi saya tidak bisa melakukan apapun untuk kalian. Karena kalau saya viralkan kalian akan disiksa. Iya, Miss. Betul. Jadi apa yang bisa Miss Yuni lakukan ke kalian? Ini, Miss, kita nggak gimana, Miss, hanya minta bantu, Miss. Kan kita lagi bikin laporan, kita udah terima resiko nanti kita mau bikin apa, yang penting kita hanya berdoa setidaknya ada harapan. Tapi kita udah hubungi ke pihak KBRI, slow respon. Jadi hanya minta kalau bisa Miss yang hubungi biar ada respon, agar ada respon. Siap. Tapi gini, Nduk, karena ada respon cepat nih dari pemerintah. Iya. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, orang malah disiksa, saya. Ini Miss, kan teman saya kemarin sakit perut, terus dibilang katanya mau ke periksa ke rumah sakit, tapi 3 hari dia nggak balik kan di rumah sakit, kata bos di rumah sakit balik dia udah ada perban 3 di perutnya. Itu ada sampai sekarang, kalau Miss mau PC atau mau video masih ada. Terus dia bilang dia nggak tahu lagi operasi apa, tiba-tiba dia sadar udah ada perban 3 di perut, tangannya udah ada cap. Nah, itu yang saya takutkan, Dok. Iya, Miss. Kalian dibawa ke rumah sakit, terus perutmu dibuka dan kamu nggak tahu gitu. Iya, Miss, itu terus kita kan ini kerja di scam Eropa, jadi kita kerja malam sampai dari jam 7 malam sampai jam 10 pagi. Terus kalau nggak target, nggak digaji, kita disetrum. Itu benar-benar disetrum nggak, Dok? Karena iya, Miss, sumpah demi Allah. Kemudian kita HP-nya dikumpul, jadi kita nggak ada bukti, Miss. Kita setiap masuk kantor itu handphone dikumpul, nanti balik baru diambil lagi. Terus kalau nggak target itu nggak dapat klien, nggak digaji, terus handphone kita ditahan, nanti udah dapat klien lagi. Berapa lama kamu di situ, Nak? Kamu berapa lama di situ, Nak? Ini aku dari perusahaan lama dipindah dari bulan Maret ke sini. Berapa lama kamu ada di sana, Nak? Yang pertama di KPS itu ada sekitaran dari bulan November sampai Maret. Baru Maret dijual lagi ke sini di Venus Buffet dari bulan Maret tanggal 16. Berarti kan kamu belum ada 1 tahun di situ, Nak? Iya, belum. Di sini hanya 13 orang yang di blok ini, itu hanya 13 orang Indonesia, semua orang Vietnam, Kamboja sama Cina. Hanya kita ber-13 ini yang selalu pokoknya kayak dimusuhin sekali, dibikin siksa. Itu hanya kita yang nggak dikasih gaji, yang disetrum, yang ditahan handphone.
Tapi orang-orang itu nggak percaya loh, Dok. Kalau di Kamboja itu seperti itu, nggak ada yang percaya. Katanya kalian itu pura-pura. Ya Allah, Miss. Kalau saya percaya. Tapi orang di luar sana nggak percaya, Nak. Kalau Miss Yuni percaya karena Miss Yuni menyaksikan sendiri. Bahkan ada yang video call, temennya diambil, habis itu balik lagi perutnya dibuka, udah jahitan semua. Iya, Miss, ini kejadian teman saya tadi, dia masih di sini, tapi karena hubungi Miss, karena takut ada apa-apa, aku bilang dia balik lagi ke kamar aja, kita nggak bisa depan di kamar kan, takutnya bos masuk tiba-tiba, jadi kita lagi di depan gedung. Iya. Oke, datamu sudah kamu kirim ke saya kan? Itu yang perutnya dibelah itu boleh nggak videoin ke saya? Saya tutup. Iya, bisa. Saya tutup Bisa, mukanya bisa, saja. Biar sebagai informasi aja ke KBRI ya, Nak ya. Tapi ingat loh, Iya. Miss Yuni nggak bisa bantu apa-apa. Nah, aku takut banget bantu kalian yang ada di Kamboja. Kalian disiksa loh, Nak. Saya nggak mau lagi. Miss, kami tidak mau mempersusah atau Miss dengan biaya, kami akan tanggung semua resiko, dengan biaya kami tanggung sendiri, keluarga kami hanya bantu kami keluar dari gedung ini, Miss. Kami akan terima resiko, entah tiba-tiba KBRI udah di depan, kita diserap atau gimana, hanya banyak berdoa. Kalian siap ya karena saya takut banget nanti satu lagi diambil itunya, perutnya dibuka lagi, saya sudah nggak berani lagi, Dok. Saya nggak berani nyenggol Kamboja lagi, saya nggak mau, Nak. Saya takut, saya jujur saya takut. Tapi saya akan menghubungkan pemerintah saja ya, tapi Iya, Miss, itu aja. kalian siap nggak dengan segala resikonya? Siap, Miss. Kita udah siap. Kan kalau kita nggak berani melangkah, Miss, kita tetap diam di sini. Tanpa gaji, disiksa. Kamu orang mana, Nak? Kita ada 13 orang, itu dari 2 orang Manado, sisanya Medan sama Aceh. Berat banget tau nggak, saya ngelangkah lagi ke Kamboja, tapi demi kamu ya udah sekali lagi akan aku coba. Iya, Miss, nanti saya videoin ya, Miss, teman saya ya, Miss. Iya, sama kalian semua. Kalian minta tolong buat video ya, saya kirimkan ke KBRI. Iya, Miss. Makasih banyak, Miss. Aku bikin video dulu ya, Miss. Iya, Nak. Iya, makasih, Miss. Oke. Jujur saya sudah nggak mau bahas lagi tentang Kamboja ya, teman-teman ya. Sekalian tahu kan? Karena saya sebenarnya Kementerian Dalam Negeri nggak ada kepalanya. Kementerian Luar Negeri dilakban kepalanya. Udah nggak berani saya. Sebenarnya jujur, saya cuma punya 1 nyawa. Sementara masih banyak yang belum pernah saya bisa sampaikan ke kalian. Banyak hal yang belum bisa saya lakukan dan jujur saya takut. Saya harus seperti apa dan bagaimana? Sampai detik ini pun penggalangan dana untuk Mark itu sangat berat sekali buat saya. Saya masih dapatkan 15 juta. Jauh dari kata cukup untuk memulangkan jenazahnya Mark. Sedih banget ya. Kalau Azwar sampai detik ini masih kita menunggu dari pemerintahan Kamboja. Karena pemerintahan Kamboja masih sanggup untuk memulangkan Azwar. Nggak perlu patungan. Tetapi untuk Mark, berapa lama dia harus ada di sana? Saya baru mendapatkan 15 juta, teman-teman. Miss, kenapa Azwar bisa dipertanggungjawabkan? Kenapa Mark tidak bisa dipertanggungjawabkan? Azwar kita bisa menemukan perusahaannya. Sementara Mark, sejak dia sakit, itu pemerintah Manado berjanji akan memulangkan beliau. Sampai dia menemui ajal hari ini, belum ada orang yang memberikan angin segar
Sampai saat ini pun saya hanya bisa mengumpulin 15 juta, teman-teman. Jauh dari kata cukup. Jauh banget dari kata cukup. Berapa lama saya harus berjuang? Mampukah Mark bertahan di peti es itu berapa lama lagi? Saya dihujat, dikritik mati-matian oleh influencer-influencer lain. Ngapain? Harusnya kita gandengan tangan. Yang mengatakan saya NPD, ngapain? Kamu menolong dengan cara kamu, saya menolong dengan cara saya. Jadi kita itu sama-sama pejuang. Gak usah saling memperdebatkan. Kamu dengan caramu, karena kamu berasal bukan dari Jawa. Saya yang berasal dari Jawa, saya dengan cara saya. Kamu orang mana? Dengan caramu orang mana? Kamu orang Sumatera punya cara sendiri. Kamu orang Kalimantan punya cara sendiri. Kamu orang Bali punya cara sendiri. Kamu orang Manado punya cara sendiri. Kamu orang Sulawesi, orang Papua punya cara sendiri untuk membantu orang lain. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Saya nangis saat saya dimaki-maki, dihina. Kan kamu bukan orang Jawa. Kita beda. Dan saya begitu menghargai orang Sumatera, saya begitu menghargai orang Maluku. Walaupun saya ditertawakan oleh orang-orang Manado. Karena logat dan bahasa saya. Tapi saya akan tetap berjuang. Perjuangan saya yang paling berat adalah saat menolong orang Manado. Lihat Nias. Nias adalah orang yang benar-benar tahu menghargai orang. Hati saya itu jujur, saya itu pingin tinggal di Nias. Saya nggak tahu adat istiadat mereka, saya tidak kenal mereka, bahasa mereka saya tidak kenali. Tetapi gara-gara Nehe, saya melihat persatuan orang Nias yang begitu luar biasa. Seandainya saya orang Nias, saya akan merasa bangga sekali. Bukan ingin saling menjatuhkan, bukan ingin saling menghina satu sama lain. Jenazah Nehe tengah malam disambut oleh semua tetangga-tetangganya. Begitu luar biasanya Nias. Begitu luar biasanya Nias. Jujur, saya kepingin ke Nias. Saya pingin banget ke Nias. Dan orang-orang yang di luar sana mengkritikin apa yang saya lakukan. Seharusnya kamu melakukan hal yang sama. Kita bersaing dengan kebaikan. Saya ngomong sama Mbok Cikra, Mbok, kalau melakukan kebaikan, gak apa-apa di-post aja. Gak masalah, Mbok. Kenapa? Menolong orang. Yang penting kita tidak mengambil keuntungan dari menolong orang. Dan Mbok Cikra bilang, iya siap. Post saja. Apa yang kita lakukan, post saja. Gak peduli orang suka atau tidak suka. Yang penting kita tidak mengambil keuntungan. Kita tidak mengambil keuntungan. Keuntungannya contohnya apa? Meminta keluarga uang. Meminta donasi yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Jangan. Saya sama Mbok Cikra selalu berkomunikasi. Ayo Mbok, post saja. Nggak peduli siapapun yang mengatakan kamu. Yang penting kita tidak mengambil keuntungan. Tapi ya sudahlah. Terlalu banyak orang pintar di luar sana yang selalu memperdebatkan saya. Bahkan mereka mengatakan saya NPD. Keren banget gitu loh. Sekelas mereka yang pendidikan tinggi ternyata dengan mudah mengatakan orang lain NPD. Oke? Halo?